Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi kepemimpinan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Joshua Simamora, itu adalah saya sendiri. Yang kedua, Ade Andriani. Yang ketiga, Desela Rosa Simanjuntak. Dan yang keempat, Nova Pardede. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Bapak Dr. H. Dede Ruslan MSI. Baik, kami akan memulai materinya, yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi serta mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu suatu organisasi atau kelompok. Yang kedua, latar belakang timbulnya kepemimpinan. Munculnya kepemimpinan diakibatkan adanya kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Adanya kelompok sosial mengakibatkan dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membimbing serta mengarahkan anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Pemimpin biasanya merupakan orang yang pandai, berani, serta memiliki pengaruh dan kuasa untuk memimpin anggotanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Ade Andriani. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai tipe kepemimpinan. Di sini ada 5 tipe kepemimpinan. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tipe karismatik. Jadi, pemimpin dengan tipe karismatik ini memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka kita tidak heran jika pemimpin dengan tipe karismatik ini memiliki pengikut yang jumlahnya besar. Pemimpin dengan tipe karismatik ini bisa dilihat dari cara mereka berbicara, cara mereka berjalan, maupun cara mereka bertindak. Adapun kelebihan dari tipe kepemimpinan ini, yang pertama yaitu dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas, sehingga para pengikut pun mampu mengikuti perintah-perintah seperti apa yang akan diberikan oleh pemimpin ini. Yang kedua yaitu dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Yang kedua ada tipe paternalistik. Nah, tipe pemimpin ini memiliki sifat yang kebapaan. Kenapa dikatakan memiliki sifat yang kebapaan? Karena mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik juga memiliki sifat maha tahu yang besar, sehingga jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada tipe otoriter. Nah, dalam tipe ini, pemimpin bertindak sebagai diktator pada bawahannya, dan pemimpin juga cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Selain itu, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Dan selain itu, pemimpin dengan tipe otoriter ini lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Sedangkan kekurangan dari tipe otoriter ini yaitu suasana di sebuah perusahaan atau organisasi itu akan terasa kaku karena sifat keras dari pemimpin. Selain itu dapat menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Yang ketiga ada tipe militeristik. Pemimpin dengan tipe militeristik ini adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin yang tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Selain itu, pemimpin ini juga menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah. Kelebihan dari pemimpin dengan tipe ini yaitu tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan.
Selain itu, bawahan juga akan semakin disiplin, dan bawahan juga akan merasa aman dan terlindungi, tertekan dan tidak nyaman karena banyaknya aturan dan sifat keras dari pemimpin tipe militeristik ini. Yang kelima ada tipe demokratis. Tipe demokratis ini adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Pemimpin dengan tipe ini juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah Kekuasaan di sini adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua ada kewibawaan yang merupakan keunggulan ataupun kelebihan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Dan yang terakhir ada kemampuan. Kemampuan di sini yang dimaksud itu adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasanya. Jadi, seorang pemimpin mampu menjalankan kepemimpinannya jika dia memiliki kekuasaan, kewibawaan, juga kemampuan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Jadi maksudnya di sini adalah pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, dan kapan waktu untuk memulai perintah tersebut dan melaksanakan serta melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah tersebut, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Maksudnya di sini yaitu pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif ini sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan ketika pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga ada fungsi partisipasi. Maksudnya di sini yaitu dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya, sehingga setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Nah, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Di fungsi pengendalian ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian ini, pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nama saya Disela Rosa Immaculata Simanjuntak dari kelompok 9. Di sini saya ingin menjelaskan dari ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Menurut W.A. Gerungan menjelaskan bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, penglihatan sosial, artinya suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Yang kedua yaitu kecakapan berpikir abstrak, dalam arti seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, inteligensi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Yang ketiga, keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tidak dapat menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus membuat suasana tenang, senang. Maka seorang pemimpin harus mempunyai keseimbangan emosi. Berikutnya saya ingin menjelaskan dari perbedaan formal dan informal. Pimpinan informal merupakan
Orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pimpinan berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal yaitu yang pertama, berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjukkan oleh yang berwenang. Yang kedua, memiliki dukungan dari organisasi formal maupun atasannya. Yang ketiga, harus mempunyai persyaratan formal. Pimpinan formal pada dasarnya harus menempatkan jiwa dan perilakunya untuk menjaga citra kepemimpinannya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya. Efektivitas dan efisiensinya seorang pemimpin formal adalah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam rangka tujuan mencapai cita-cita yang dicita-citakan bersama. Pemimpin formal setiap saat dapat dihindari dan tidak dipercaya oleh masyarakat karena arah kebijakan dan keputusan serta program kerjanya selalu merugikan masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, pemimpin informal. Pemimpin informal yaitu orang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin tetapi merupakan kehormatan yang biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Ciri-ciri pimpinan informal yang pertama yaitu masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin, tidak punya atasan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pemimpin bukan dibuat. Pemikiran semacam itu dinamakan pemikiran hereditary atau turun-temurun. Pendekatan secara turun-temurun bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan yang dengan berlatih atau belajar, tetapi dari menerima warisan, sehingga menjamin kepemimpinan dengan garis turun-temurun dilakukan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikutnya yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu berkuasa. Kemudian timbul teori baru yaitu physical characteristic theory atau teori dari fisik. Kemudian timbul lagi bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Para ahli umumnya memiliki pandangan perlunya seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang baik. Pandangan semacam ini dinamakan pendekatan sifat. Adapun pendekatan sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cakap dan cerdik dan jujur. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, tegas, berani, disiplin dan efisien. Yang kelima, bijaksana dan manusiawi. Yang keenam, berilmu. Yang ketujuh, bersemangat tinggi. Yang kedelapan, berjiwa matang dan kemauan keras. Yang ke-9, mempunyai motivasi kerja tinggi. Yang ke-10, mampu berbuat adil. Yang ke-11, mampu membuat rencana keputusan. Yang ke-12, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Yang ke-13, mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara dan memberi perintah, memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong, semangat kerja bawahan, sehingga menegakkan disiplin, cara pengawasan dan lain-lain. Bila dalam melakukan tindakan dengan lugas, keras, sepihak, yang penting tugas selesai dengan baik.
dan yang bersalah langsung dihukum. Gaya kepemimpinan itu cenderung bergaya otoriter. Sebaliknya, jika dalam melakukan kegiatan tersebut, pemimpin yang dengan cara halus, simpatik, interaksi timbal balik, menghargai pendapatan dan lain-lain, maka gaya kepemimpinan ini bergaya kepemimpinan demokratis. Pandangan klasik menganggap sikap pegawai itu pasif dan arti enggan bekerja, malas, takut memikul tanggung jawab, bekerja berdasarkan perintah. Sebaliknya, pandangan modern pegawai itu manusia yang memiliki perasaan, emosi, hendak aktif, dan tanggung jawab. Pandangan klasik menimbulkan gaya kepemimpinan otoriter, sedangkan pandangan modern menimbulkan gaya kepemimpinan demokratis. Dari dua pandangan di atas menimbulkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dalam pandangan ini dikenal dengan disebut one best way, atau suatu yang terbaik. Satu yang terbaik. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel, tunggal, atau segala situasi. Padahal kenyataannya tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus, bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah berbeda, lingkungan yang berbeda, pejabat dan dengan watak perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dipimpin oleh perahu tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Yang keempat, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu menurut Shirley and Blanchard memadukan berbagai teori dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan dari perbedaan di antara teori-teori tersebut. Teori-teori yang dipadukan adalah perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan teori dua motivasi faktor teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Perpaduan antar empat jenis. Yang ketiga, perpaduan antar empat jenis manajemen teori tingkat kematangan bawah dengan pendekatan situasional. Yang keempat, perpaduan antara teori X dan Y, teori tingkat kematangan bawah dan dengan kematangan situasional. Yang kelima, perpaduan antar pola perilaku A dan B, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Demikian penjelasan saya mengenai dari ciri-ciri kepemimpinan yang baik, perbedaan pemimpinan informal dan informal, dengan penjelasan mengenai pendekatan kepemimpinan. Apabila ada saya mengucapkan kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Kita masuk ke manajemen. Pertama, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu yang sekaligus seni yang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Di sini fungsi tersebut berfungsi untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, hubungan manajemen dengan kepemimpinan. Manajemen dengan kepemimpinan ini saling bertaut, baik secara substansial maupun secara praksis. Maksudnya secara substansial, manajemen adalah fungsi umum kepemimpinan, sedangkan dia secara praksis, manajemen adalah pelaksanaan upaya memimpin. Yang dapat terlihat di sini hubungan yang integral di antara manajemen
dalam kepemimpinan tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen, hubungannya dengan kepemimpinan, kita masuk ke fungsi manajemen. Di sini ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Fungsi perencanaan ini maksudnya adalah manajemen berfungsi menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian. Di sini maksud fungsi pengorganisasian adalah manajemen membagikan tugas dan kegiatan yang tadinya besar menjadi kecil untuk berbagai pada para anggota sesuai keahliannya masing-masing. Next, yang ketiga adalah pengarahan. Fungsi pengarahan di sini maksudnya ialah tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja-kinerja para anggota secara optimal. Yang keempat dan fungsi yang terakhir ialah pengawasan. Fungsi pengawasan adalah manajemen menilai kerja para anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika ada hasil yang belum dicapai. Demikian presentasi atau hasil diskusi dari kami kelompok 9. Kami memohon maaf jika ada kesalahan yang kami perbuat. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengar dan melihat video ini. Terima kasih.